Ia hanyalah seorang TKI miskin yang baru pulang ke tanah air, membawa tubuh lelah dan masa lalu yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Di hadapannya berdiri seorang bos kaya yang kejam dan penuh tipu daya. Dengan senyum meremehkan, ia memberikan tugas mustahil, memperbaiki sebuah mobil warisan yang telah mati selama 10 tahun milik orang yang sudah meninggal. Semua orang menertawakan pria itu, yakin ia akan gagal dan dipermalukan. Namun tak seorang pun menyangka ketika mesin mobil itu akhirnya hidup kembali, sebuah rahasia lama terbongkar. Masa lalu terkuak, dan sang CEO cantik yang menyaksikannya langsung tak kuasa menahan air mata. Halo teman-teman, dari kota mana saja kalian? Senang sekali bisa kembali menemani waktu kalian hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video di channel ini. Jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan kisah-kisah inspiratif setiap hari. Semoga kalian yang menonton selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, ketenangan hati, dan kemudahan dalam setiap urusan. Terima kasih atas dukungannya dan selamat menikmati ceritanya. Raka berdiri di depan bengkel kecil itu dengan pakaian lusuh dan tas usang di pundaknya. Debu jalanan masih menempel di sepatunya, seolah menegaskan betapa panjang perjalanan hidup yang telah ia lalui. Setelah 10 tahun menjadi TKI di negeri orang, ia akhirnya pulang ke Indonesia. Bukan sebagai orang sukses seperti yang sering dibayangkan tetangga, melainkan sebagai pria sederhana yang membawa luka, kenangan pahit, dan penyesalan yang tak pernah selesai. Di luar negeri, Raka bekerja apa saja demi bertahan hidup. Dari buruh kasar, pembersih gudang, hingga akhirnya menjadi mekanik di sebuah bengkel tua. Tangannya kasar, penuh bekas goresan dan luka bakar mesin. Namun di balik itu semua, ia menyimpan kecerdasan dan ketelitian yang jarang dimiliki orang lain. Mesin-mesin rusak seolah berbicara padanya. Ia tahu mana yang masih bisa diselamatkan, mana yang benar-benar mati. Sayangnya, tak ada yang peduli pada cerita itu. Di kampung halamannya, Raka dikenal hanya sebagai mantan TKI gagal. Orang-orang memandangnya dengan tatapan meremehkan. Beberapa berbisik, mengira ia pulang karena dipecat atau bermasalah. Tak sedikit pula yang menganggapnya tak punya masa depan. Bahkan, pemilik bengkel tempatnya bekerja hanya memberinya upah seadanya, lebih karena iba daripada kepercayaan. Setiap hari Raka bekerja dalam diam. Ia jarang berbicara, lebih sering menunduk dan fokus pada pekerjaannya. Saat mekanik lain bercanda atau meremehkannya, ia memilih tersenyum tipis. Bukan karena lemah, tetapi karena lelah menjelaskan dirinya pada dunia yang tak mau mendengar. Tak seorang pun tahu bahwa Raka pernah bermimpi besar. Ia pernah ingin membuka bengkel sendiri, ingin membuktikan bahwa kerja keras tak pernah sia-sia. Namun, sebuah kesalahan di masa lalu yang tak pernah ia ceritakan membuatnya memilih menghilang dan memulai dari nol. Hari itu, Raka tak tahu bahwa hidupnya akan berubah. Ia tak tahu bahwa ejekan, hinaan, dan pandangan rendah yang ia terima selama ini akan membawanya pada sebuah ujian besar. Sebuah ujian yang bukan hanya menguji kemampuannya sebagai mekanik, tetapi juga harga dirinya sebagai manusia. Dan tanpa disadari Raka, di balik semua kerendahan itu, takdir sedang menyiapkan panggung besar untuknya. Nama Hendrawan dikenal luas di kota itu. Ia adalah simbol kekayaan, kekuasaan, dan kesombongan. Mobil-mobil mewah berjejer di garasi rumahnya, jas mahal melekat di tubuhnya, dan kata-katanya selalu terdengar seperti perintah. Bagi Hendrawan, uang adalah segalanya, dan manusia dinilai dari seberapa besar manfaat yang bisa ia ambil. Siang itu, Hendrawan datang ke bengkel kecil tempat Raka bekerja. Kedatangannya langsung mengundang perhatian. Semua orang mendadak bersikap ramah, bahkan pemilik bengkel tampak gugup. Tak setiap hari seorang bos besar otomotif menjejakkan kaki di tempat kumuh seperti itu.
Pandangan Hendrawan berhenti pada Raka yang sedang membersihkan tangannya dari oli. Ia memperhatikan pakaian lusuh, sepatu usang, dan sikap pendiam pria itu. Sebuah senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Senyum orang yang merasa berada jauh di atas. Ia pernah mendengar desas-desus tentang Raka. Katanya mantan TKI itu merasa jago memperbaiki mesin lama. Bagi Hendrawan, itu terdengar lucu. Ia justru melihat kesempatan, sebuah cara untuk menghibur diri, sekaligus mempermalukan orang kecil di hadapan banyak orang. Dengan suara dingin, Hendrawan berkata, "Kau Raka bukan? Katanya kau bisa memperbaiki apa saja." Raka mengangguk pelan, tanpa menantang, tanpa membela diri. Hendrawan tak tawa kecil. "Bagus. Aku punya mobil warisan. Sudah mati 10 tahun. Semua mekanik terbaikku menyerah. Kalau kau berhasil, aku bayar mahal. Kalau gagal..." Ia berhenti sejenak, menatap Raka dari ujung kepala hingga kaki. "Kau akan jadi bahan tertawaan." Orang-orang di bengkel saling pandang. Beberapa tersenyum sinis, yakin Raka akan hancur. Mereka tahu mobil itu legendaris, rusak parah, dan dianggap mustahil dihidupkan kembali. Bagi Hendrawan, ini bukan sekedar tantangan. Ini jebakan. Ia ingin membuktikan bahwa orang miskin tak pantas bermimpi tinggi. Bahwa pengalaman TKI tak ada artinya di hadapan kekayaan dan teknologi modern. Raka diam cukup lama. Di dalam hatinya berkecamuk banyak hal. Harga diri, rasa takut, dan kenangan lama yang ingin ia kubur. Namun akhirnya ia mengangguk lagi dan berkata singkat, "Saya coba." Kata-kata itu membuat Hendrawan senyum puas. Ia tak tahu keputusannya hari itu akan menjadi awal runtuhnya kesombongan yang selama ini ia banggakan. Mobil itu disimpan di sebuah gudang tua di pinggir kota, jauh dari sorotan publik. Pintu besinya berderit saat dibuka, seolah menolak untuk kembali mengingat masa lalu. Debu tebal menari di udara, menempel di setiap sudut ruangan. Di tengah gudang, berdiri sebuah mobil klasik yang tertutup kain lusuh, dia membisu seperti makam kenangan yang terlupakan. Raka melangkah pelan mendekat. Ketika kain penutup ditarik, karat, retakan dan usia langsung terlihat jelas. Ban kempis, cat mengelupas, dan mesin yang tampak seperti tak pernah disentuh selama bertahun-tahun. Banyak orang menyebutnya bangkai besi. Namun bagi Raka, mobil itu terasa berbeda. Ada sesuatu yang menggetarkan dadanya tanpa alasan yang jelas. Hendrawan berdiri di kejauhan, ditemani beberapa orang kepercayaannya. Wajahnya menyiratkan keyakinan penuh bahwa Raka akan gagal. Ia sengaja membawa mereka untuk menyaksikan kehancuran seorang TKI miskin yang terlalu berani bermimpi. Mobil itu adalah peninggalan almarhum Surya, ayah dari Alia. Sejak Surya meninggal 10 tahun lalu, mobil itu tak pernah disentuh lagi. Bukan karena tak mampu diperbaiki, melainkan karena tak ada yang berani. Mobil itu menyimpan terlalu banyak kenangan dan luka bagi keluarga Hendrawan. Raka membuka kap mesin. Bau oli lama dan besi berkarat langsung menyergap indranya. Anehnya, aroma itu terasa familiar. Ingatannya belayang jauh ke masa lalu, ke sebuah bengkel di negeri orang, dan ke seorang pria tua yang sabar mengajarinya memahami jiwa mesin, bukan sekedar komponennya. Tangannya bergetar saat menyentuh mesin itu. Bukan karena takut, melainkan karena sadar bahwa mobil ini bukan sembarang kendaraan. Ini adalah model langka dengan sistem mekanik yang hampir punah. Kesalahan sedikit saja bisa membuatnya benar-benar mati selamanya. "Kalau kau mau menyerah, sekarang saatnya," ujar Hendrawan dengan nada mengejek. Raka menggeleng pelan. Mesinnya belum mati, katanya lirih. Ia hanya ditinggalkan terlalu lama. Ucapan itu membuat beberapa orang tertawa. Namun Raka tak peduli. Ia tahu, tantangan ini bukan hanya tentang mesin, tapi tentang menghormati sesuatu yang pernah dicintai seseorang. Malam itu saat gudang mulai sepi, Raka masih berdiri di samping mobil itu. Ia sadar, perjalanan yang akan ia tempuh tidak singkat.
Tapi di dalam hatinya, sebuah tekad lama kembali menyala. Tekad yang selama ini ia pendam selama 10 tahun. Sejak hari itu, Raka nyaris tak pernah meninggalkan gudang tua tersebut. Pagi, siang, hingga larut malam, ia tenggelam dalam pekerjaannya. Suara mesin berkarat, dentingan alat dan desah napasnya sendiri menjadi saksi perjuangan yang tak disaksikan siapapun. Gudang itu sunyi, namun di dalamnya berlangsung pertarungan besar antara harapan dan kelelahan. Raka bekerja tanpa banyak bicara. Ia tahu tak ada gunanya membela diri dari ejekan orang-orang yang sejak awal sudah memvonisnya gagal. Setiap kali seseorang lewat dan menertawakan usahanya, ia hanya menunduk dan kembali fokus. Bukan karena takut, melainkan karena ia tak ingin menyia-nyiakan sedikit pun energi untuk hal selain mesin itu. Mobil warisan tersebut menuntut kesabaran ekstrim. Banyak komponen harus dibongkar perlahan agar tidak hancur. Karat telah menyatu dengan besi. Baut-baut tua seakan menolak dilepaskan. Tangan Raka beberapa kali terluka. Darah bercampur oli mengalir di jemarinya. Namun ia hanya membersihkannya sekadarnya, lalu melanjutkan pekerjaan. Di sela kelelahan, pikirannya sering melayang ke masa lalu. Ia teringat hari-hari saat menjadi TKI. Bekerja tanpa perlindungan, sering dipandang rendah. Namun justru di sanalah ia belajar arti ketekunan. Ia teringat nasihat mentornya di negeri asing. Orang hebat bukan yang cepat selesai, tapi yang tidak menyerah saat semua tampak mustahil. Kata-kata itu kembali menguatkannya. Malam demi malam, Raka bertahan dengan secangkir kopi pahit dan sisa tenaga. Tubuhnya lelah, punggungnya nyeri, namun hatinya tetap menyala. Ia tahu, setiap jam yang ia lewati adalah langkah menuju pembuktian. Bukan kepada Hendrawan, bukan kepada orang-orang yang meremehkannya, tapi kepada dirinya sendiri. Sementara itu, Hendrawan sesekali datang hanya untuk memastikan Raka masih berjuang. Dengan nada sinis, ia menyindir dan meragukan hasil kerja Raka. Baginya, melihat seorang TKI miskin kelelahan adalah tontonan yang memuaskan. Namun Hendrawan tak sadar, dalam diam itulah Raka sedang membangun sesuatu yang lebih besar dari sekadar mesin. Ia sedang membangun kembali harga dirinya yang selama ini hancur oleh dunia. Dan di tengah sunyi gudang itu, perlahan namun pasti, tanda-tanda kehidupan mulai kembali ke dalam mobil tua tersebut. Hari ke-7 tiba dengan suasana yang berbeda. Gudang tua yang biasanya sunyi mendadak ramai. Hendrawan datang bersama beberapa petinggi perusahaan dan mekanik andalannya. Wajah-wajah itu dipenuhi ekspresi yakin sekaligus penasaran. Bagi sebagian dari mereka, hari ini hanyalah penutup dari sebuah lelucon mahal, menyaksikan kegagalan seorang TKI miskin. Raka berdiri di samping mobil dengan napas tertahan. Matanya menelusuri setiap bagian mesin yang telah ia sentuh selama berhari-hari. Tangannya gemetar, bukan karena takut, melainkan karena ia tahu betapa tipis batas antara berhasil dan gagal. Kesalahan sekecil apapun bisa membuat usahanya selama ini runtuh seketika. Hendrawan melipat tangan di dada. "Sudah cukup bermainnya," katanya dingin. "Tunjukkan hasilnya." Raka mengangguk pelan. Ia masuk ke dalam mobil yang berdebu, duduk di kursi tua yang berderit pelan. Aroma lama bercampur oli masih tercium. Sejenak ia memejamkan mata, mengingat semua proses yang telah ia lalui. Luka, hinaan, dan malam-malam panjang tanpa tidur. Ia memutar kunci kontak. Klik. Tak terjadi apa-apa. Beberapa orang mulai tersenyum sinis. Hendrawan menghela napas, seolah sudah menduga hasilnya. Raka menarik napas dalam-dalam dan mencoba sekali lagi. Detik terasa melambat. Udara seakan berhenti bergerak. Brung!
Suara mesin menyala memecah keheningan gudang. Getarannya terasa nyata, stabil, dan hidup. Mata semua orang membelalak. Senyum sinis berubah menjadi keterjegutan. Mekanik-mekanik profesional saling pandang, tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Raka terdiam beberapa saat, merasakan getaran mesin di bawah telapak tangannya. Di sudut matanya ada kilau air yang hampir jatuh. Bukan karena lelah, melainkan karena lega. Ia berhasil. Hendrawan melangkah mundur satu langkah. Wajahnya menegang. Untuk pertama kalinya kepercayaan dirinya retak. Mobil yang dianggap mati selamanya kini hidup kembali di hadapan matanya. Suara mesin itu bukan sekadar tanda keberhasilan teknis. Ia adalah bukti bahwa ketekunan mengalahkan kesombongan. Bahwa pengalaman yang diremehkan bisa melampaui teknologi mahal. Di dalam gudang itu, tak seorang pun berani berbicara. Semua menyadari, sejak detik itu, posisi mereka telah berubah. Dan Raka bukan lagi TKI miskin yang bisa diremehkan begitu saja. Suara mesin yang masih hidup itu menggema di seluruh gudang, seolah membangunkan kenangan yang lama terkubur. Semua orang terpaku. Tak ada yang berani bersuara. Di tengah keheningan itu, langkah kaki terdengar pelan mendekat. Alia, sang CEO cantik, berdiri di ambang pintu gudang dengan mata berkaca-kaca. Sejak awal, Alia tidak benar-benar percaya mobil itu bisa hidup kembali. Baginya, mobil itu adalah simbol luka lama, kenangan terakhir bersama ayahnya sebelum kecelakaan yang merenggut nyawa. Namun kini, suara mesin yang ia kenal dengan baik kembali terdengar. Sama persis seperti 10 tahun lalu. Tangannya bergetar saat menyentuh kap mobil. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Ini suara yang sama, bisiknya lirih. Ayah selalu bilang, mesin ini akan hidup lama jika dirawat dengan hati. Raka keluar dari mobil dan menunduk hormat. Dadanya terasa sesak. Ia tak menyangka akan bertemu kembali dengan seseorang yang membawa begitu banyak kenangan. Dengan suara pelan, ia berkata, "Ayah Anda bukan hanya pemilik mobil ini. Beliau guru saya." Semua mata langsung tertuju pada Raka. Hendrawan menegang. Raka melanjutkan, menceritakan masa lalunya. Tentang tahun-tahun awalnya di luar negeri. Tentang seorang pria bijak bernama Surya yang mengajarinya memahami mesin dengan perasaan. Bukan sekedar logika. Surya tidak pernah meremehkannya, meski ia hanyalah TKI miskin. Justru darinya, Raka belajar percaya diri. Alia menutup mulutnya, menahan isak. Ia baru menyadari bahwa ayahnya pernah menyimpan sisi hidup yang tak ia kenal. Dan di hadapannya kini, berdiri orang yang menjaga warisan itu dengan tulus. Hendrawan tak mampu berkata apa-apa. Kesombongannya runtuh. Ia menyadari bahwa tantangan yang ia buat untuk mempermalukan Raka justru membuka aibnya sendiri. Bahwa ia tak pernah benar-benar mengenal nilai peninggalan almarhum Surya. Gudang itu kini dipenuhi emosi, bukan lagi tentang mobil, melainkan tentang penghormatan, penyesalan, dan kebenaran yang akhirnya menemukan jalannya. Hendrawan berdiri kaku di hadapan mobil yang kini menyala dengan tenang. Suara mesin itu terasa seperti pukulan telak bagi egonya. Selama bertahun-tahun, ia hidup dengan keyakinan bahwa kekuasaan dan uang adalah segalanya. Namun hari itu, di gudang tua yang lembab dan penuh debu, keyakinan itu runtuh tanpa sisa. Ia menatap Raka lama. Untuk pertama kalinya, ia melihat pria itu bukan sebagai TKI miskin, melainkan sebagai manusia yang memiliki harga diri dan kemampuan luar biasa. Ada rasa malu yang perlahan menyusup, sesuatu yang jarang bahkan hampir tak pernah ia rasakan. Dengan suara berat, Hendrawan akhirnya berbicara. "Aku salah." Dua kata itu terdengar kaku, namun penuh beban. Ia mengakui bahwa tantangan tersebut sejak awal adalah jebakan. Ia ingin mempermalukan Raka, ingin membuktikan bahwa orang kecil tak pantas melampaui batas yang ia tetapkan. Pengakuan itu membuat suasana semakin sunyi. Alia melangkah maju, air matanya masih mengalir. Namun sorot matanya kini tegas. Ia menatap ayahnya dengan kecewa.
Ayah tidak hanya meremehkan Pak Raka, katanya pelan. Ayah juga meremehkan warisan kakek. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada kegagalan apapun. Hendrawan menunduk. Selama ini, ia menyimpan mobil itu bukan karena menghormati almarhum Surya, melainkan karena gengsi. Ia tak pernah benar-benar peduli. Raka tetap diam. Ia tidak menuntut permintaan maaf, tidak pula mencari balas dendam. Baginya, pembuktian telah cukup. Namun sikapnya yang tenang justru membuat Hendrawan semakin merasa kecil. Sebagai bentuk penyesalan, Hendrawan menawarkan uang dalam jumlah besar dan posisi tinggi di perusahaannya. Semua orang menahan nafas menunggu jawaban Raka. Dengan tenang, Raka berkata, "Saya tidak butuh belas kasihan. Saya hanya ingin dihargai sebagai manusia." Ucapan itu membuat Alia kembali menangis. Bukan air mata sedih, melainkan haru. Ia melihat ketulusan yang selama ini hilang dari dunia bisnis yang keras. Hari itu, Hendrawan belajar pelajaran paling mahal dalam hidupnya. Bahwa kekayaan tanpa empati hanyalah kehampaan. Dan Raka, tanpa perlu meninggikan suara, telah memenangkan pertarungan terbesarnya. Pertarungan melawan penghinaan dan ketidakadilan. Teman-teman, kisah ini mengajarkan kita bahwa hidup tidak pernah adil pada pandangan pertama. Seringkali, orang dinilai dari penampilan, status, dan latar belakang, bukan dari ketulusan dan kemampuannya. Raka mengingatkan kita bahwa kerja keras, kesabaran, dan sikap rendah hati mampu mengalahkan kesombongan sebesar apapun. Jangan pernah meremehkan orang lain, karena kita tak pernah tahu perjalanan hidup dan luka yang mereka bawa. Cerita ini juga mengingatkan bahwa warisan paling berharga bukanlah harta atau kekuasaan, melainkan nilai, ilmu, dan kebaikan yang ditanamkan pada orang lain. Ketika kita menghargai sesama manusia, disitulah martabat dan kemanusiaan benar-benar diuji. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan kisah ini sampai akhir. Semoga cerita ini bisa menjadi cermin dan inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan kisah-kisah bermakna lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah menjadi pribadi yang menghargai sesama.